Monetisasi telah kalian dapatkan, tapi pendapatan kalian itu sulit. Di sini saya lihatkan grafik foto itu yang paling atas. Terus grafik yang kedua itu adalah Reels. Pendapatan terbanyak itu yang kedua itu Reels. Dan menjadi seperti ini. Reel yang paling atas, foto yang kedua, dan video-video yang lain ataupun fitur-fitur yang lain naik 100%. Buat teman-teman, ini bakalan saya kasih ke kalian semua yang nonton video ini, yang subscribe channel ini, dan yang like video ini. Kita bakalan bahas dengan sesuai fakta aja, kita realita, kita nggak bakalan ngomong cuma omong-omong saja, kita bakalan kasih ke kalian untuk kalian tinggal gunakan saja. Kita bakalan bicara sesimpel mungkin agar kalian paham dan agar kalian mengerti. Kita langsung aja ke videonya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube-nya Konyol Channel. Nah, teman-teman, di sini kita bakalan bahas tentang pendapatan Facebook Pro. Nah, buat teman-teman ya, ini saya kasih tahu dulu ya. Facebook dengan aplikasi-aplikasi yang lain, Facebook paling besar loh. Nah, buat teman-teman semuanya, ada kok yang bicara ke saya ataupun yang nge-WA ke saya, "Bang, kata Abang, Facebook itu paling banyak nih penghasilannya ataupun paling gede dari aplikasi yang lain. Tapi kok saya seret ya, tapi kok penghasilan saya sedikit ya." Nah, saya kasih tahu ke teman-teman semuanya, kita bakalan dengan poin yang pertama. Saya bakal langsung aja to the point, gak bakalan A, B, C, D, E, F, G, dengan kita realistis saja. Yang pertama, video kalian tidak ada yang FYP ataupun video kalian tidak ada yang meledak. Ada yang nge-WA ke saya, "Bang, kok pendapatan saya tidak muncul ya? Padahal saya udah MK. Pas saya lihat akunnya yang nonton cuma 200 orang. Teman-teman, saya kasih tahu, kalau video Reels ditonton 200 orang itu belum tentu muncul pendapatannya. Itu belum tentu muncul. Karena perhitungan dari Facebook tersebut itu belum jelas. Jadi berapa dapat berapa itu belum jelas. Misalkan kita dapat 300 penayangan, kita udah mendapatkan 0,01. Nah, besoknya saya mendapatkan 300 tayangan kembali, tapi nggak ada dolarnya. Itu sering terjadi, teman-teman. Tapi yang saya tahu, ketika video tersebut lebih dari 10.000 penonton, pasti ada angkanya. Kalau tidak terkena hak cipta musik. Kalau kalian mendapatkan hak cipta musik, uang kalian itu dipotong oleh pihak musik ataupun yang punya musik. 70-30. 70 untuk yang punya musik, 30 untuk kalian. Kecil dong, Bang. Jelas, karena itu hak cipta. Jadi buat teman-teman, hati-hati untuk memilih musik ya. Dan terus, poin yang kedua, teman-teman tidak menggunakan semua fitur. Kalian udah melihat jelas banget screenshot yang ini sama screenshot yang ini jelas. Yang ini itu dia banyak fiturnya yang digunakan. Jadi 100% kenaikan dari semua fitur. Coba kalian lihat yang ini. Yang ini itu tidak semua fitur yang kita gunakan. Jadi ada SMS, terus video on demand, terus ada Reels, ada foto. Cuma foto dan Reels yang naik. Video on demand, teks, cerita itu nggak dapet. Kenapa? Karena nggak digunain. Jadi buat teman-teman, poin yang pertama ketika saya lihatkan seperti ini, itu harusnya kalian udah ngerti, oh kita harus bermain semua fitur, jangan satu fitur. Karena semua fitur bisa menghasilkan uang, kenapa kalian kerjakan cuma satu? Gitu loh. Padahal kita bikin cerita dapat duit, bikin foto jadi duit, bikin teks jadi duit. Kenapa kalian gak kerjain? Gitu loh pertanyaannya. Nah, buat teman-teman, poin yang kedua seperti itu. Gunakan semua fitur yang ada dan bisa menghasilkan uang. Jangan males, jangan nantilah, besoklah, jangan. Kerjakan sekarang. Kita lanjut ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga, teman-teman tidak punya yang namanya pengikut aktif. Pengikut aktif itu bakalan datang kalau mereka nge-follow kalian dengan secara organik. Organik itu seperti apa? Misalkan video kalian ada yang FYP ataupun video kalian ada yang naik dari biasanya. Terus orang-orang baru itu melihat video baru kalian dan mereka masuk ke akun kalian, nge-follow akun kalian karena suka dari konten tersebut. Dan mereka terhitung adalah followers aktif. Karena ketika kalian mengupload video kembali, otomatis orang tersebut kemungkinan besar dia bisa nonton kembali video kalian. Karena itu
organik. Dan buat teman-teman semuanya, kebanyakan akun dulu itu follow to follow, makanya followersnya itu tidak aktif. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan heran, jangan putus asa kenapa kok penayangan ataupun pendapatan kalian seret, karena pengikut kalian belum tentu semuanya aktif. Apalagi teman-teman yang lagi sekarang ataupun yang lagi menggunakan follow to follow, segera berhenti, fokus kepada produksi konten kalian. Paham dari sini? 3 poin tadi, 3 poin penting yang tadi itu harus kalian ketahui. Kita lanjut ke poin yang keempat. Poin yang keempat sama poin yang kelima itu adalah poin pendukung, bukan poin inti. Poin inti tadi 3, kalau mau skip silahkan. Tapi kalau kalian masih penasaran poin yang keempat dan poin kelima, masuk video ini kalian tepat. Saya kasih tahu. Poin yang keempat itu adalah produksi konten kalian yang teratur. Yang disebut teratur itu temanya jelas, arahnya kemana, dan kalian tetap jalan di situ. Jangan sampai ketika kalian udah jalan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, kalian pindah tema, kalian mundur lagi ke belakang, terus belok lagi ke kiri karena pindah tema. Mundur lagi ke belakang kalau misalkan kalian pindah tema, maju ke kanan. Jadi teman-teman gak bakalan nyampe tujuan kalau kalian ganti tema terus. Coba kalian fokus dengan satu tema ataupun dengan satu niche dan kalian jalan terus. Progres, bukan progres gitu kan, bukan. Progres 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Jadi sabar teman-teman ya. Nah, poin yang kelima itu apa? Yang kelima, kalian tidak bisa membedakan yang namanya sosial media, yang namanya media sosial dengan dunia nyata. Teman-teman, mau siapapun, mau artis manapun yang bermain sosial media pasti kena hujatan. Pemula itu nggak mau kena hujatan, gengsi, males gitu kan. Kalau misalkan kita kena hujat, malahan kita ingin ngajak debat dia, stop, dan stop. Udah, biarin aja, ada hujatan, biarin komen di situ. Nggak usah dihapus. Kenapa? Karena ketika banyak hujatan, video tersebut itu bakalan naik. Semakin banyak yang hujat, semakin video tersebut naik. Dan video itu bakalan FYP. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau video kalian belum ada hujatan, berarti kalian belum bisa yang namanya FYP. Yang saya rasakan ketika saya FYP pertama kali, yang muncul video ataupun komentar tersebut adalah hujatan. Kok ini ada hujatan ya? Ah, biarin aja, nggak usah dihapus. Anggap aja bodo amat gitu. Mau apapun terserah. Ada lagi hujatan yang kedua, video itu makin naik. Kalian bisa rasakan. Kalau kalian belum ada hujatan, gak usah ngerasa, aduh ini kak, kenapa ya susah FYP? Ya karena kita gak punya hujatan. Harus ada hujatan pokoknya teman-teman. Terus yang selanjutnya, poin yang keenam itu sudah selesai. Cukup, cuma ada 5 poin yang harus kalian ketahui. Dan itu adalah intinya sebenarnya semuanya juga harus diketahui sama kalian ataupun pemula-pemula kreator Facebook. Tapi kenapa saya bilang 3 yang harus penting? Karena biar kalian lakukan 3 hal dulu, baru yang keempat sama yang kelima. Jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih yang udah nonton sampai detik ini. Sampai menit ini, yang setia menunggu konten dari Konya Channel, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih dan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, semoga panjang umur dan diperbanyak rezekinya. Amin. Assalamualaikum.